Jadi kemarin aku baru aja beli sebuah speedlight yang harganya sangat murah dan menurutku cukup recommended untuk kalian para fotografer yang baru terjun ke dunia fotografi dan membutuhkan speedlight yang murah tapi worth it. Saksikan video ini sampai selesai. Oke, jadi ini dia speedlightnya. Kemarin aku nggak bikin video unboxingnya karena yang aku beli cuma satu ini doang. Apalagi aku nggak langsung mengerti. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini aku belinya sepaket ya, yang ini sama yang ini. Ini belum termasuk dalam pembelian, tapi aku pengen bahas sedikit ya. Ini namanya diffuser buat speedlight. Gunanya itu untuk menghaluskan cahaya. Dia banyak terbuat dari plastik. Kalau bicara soal harga ini beda-beda ya, tergantung toko. Tapi dari toko yang ku beli ini sekitar 15 ribuan mungkin. Jadi ya ini sama ini itu totalnya 395.000. Ini kalau nggak salah 15.000 dan ini kalau nggak salah ya 375.000, tergantung toko di mana kalian beli ya. Dan ini nyarinya sekarang udah cukup susah loh. Padahal ini cukup banyak direkomendasikan oleh YouTuber. Tapi ketika aku cari-cari ternyata cukup sulit nemuinya. Ini adalah brand dari Viltrox JY680A. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan kita lihat dulu apa aja yang kita dapetin dalam paket pembelian. Yang pertama yang ini tadi diffuser ya. Terus yang kedua kita dapat pouch. Di sini kita dapat boxnya itu sendiri. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Di bawahnya ada tulisan electronic flash speedlight with mini stand. Terus dia ada dua mode ya, manual sama multi. Jadi dia nggak ada mode autonya ya. Di sini dia juga ada LCD panel, guide numbernya sampai 33 dan dia punya rotated angle, jadi dia bisa diposisiin kemanapun yang kita inginkan. Nih tampak samping seperti ini, ada brandingnya, terus ada barcode di sini, tampak belakang seperti ini. Jadi dia spesifikasinya bagi yang mau lihat bisa di pause ya. Di sini kita dapat kartu garansi, lumayan hebat ya, di harga 300.000 kita dapat kartu garansi ya, kira-kira seperti ini. Di sini juga ada manual book. Ini manual book dalam dua bahasa ya, ada bahasa Inggris dan bahasa Cina. Ini bahasa Inggris ya, ini bahasa Cina. Kemudian kita dapat stand berupa kaki bebek. Ini dia stand berupa kaki bebek. Jadi ini colokin ke sini ntar, terus ini bisa ditaruh di light stand atau di tripod ya. Dan kita dapat produknya itu sendiri. Oke, sekarang mari kita lihat bodinya dalam detail yang lebih dekat. Oke, jadi ini adalah keseluruhan body dari speedlight Viltrox JY680A. Jadi keseluruhan bodinya terbuat dari full plastik, bahannya full plastik kecuali di beberapa bagian ada karet. Oke, kita bahas dari bagian bawah. Di sini ada pin untuk menghubungkan ke kamera ya. Di sini ada tulisan lock ya. Jadi ke kiri untuk ngelock biar dia nggak jatuh ya ketika ditaruh di atas kamera. Ini ke sini buat ngelepasinya. Terus di bawah ada tulisan Made in China. Di bagian sini dia ada tombol-tombol ya. Menurutku tombolnya cukup enak ya dipencet. Nggak harus keras juga dipencet, nih teksturnya lembut dan enak banget. Sini ada LCD panelnya. Di bagian lehernya kita bisa lihat beberapa keterangan untuk sudut cahayanya ya. Misalnya kita pengen 75 derajat atau 60 derajat. Ini 45 derajat, atau bisa ke depan kayak gini lurus juga bisa. Di sini juga ada keterangan kayak gitu di leher sebelah sini juga. 120 derajat. Ini sudut kemiringannya ya bisa diatur ya. 60, 30. Sini juga ada 30, 60, 90. Di bagian kepalanya di sini ada brand Speedlight J680A, sisanya kosong. Terus di sini ada bagian yang agak timbul, di sini tempat untuk ngeluarin diffuser plus bouncingnya ya. Ini gunanya buat nge-diffuse cahayanya. Nah, di sini ada kertas kecil untuk nge-bouncing ya, biar cahayanya nggak nyebar kemana-mana, jadi terfokus ke satu arah aja. Sini ada lampunya itu sendiri ya, kira-kira kayak gini. Bagian depan ada Viltrox Speedlight J680A. Ini ada sensor cahayanya ya. Di sini ada tombol open. Ini ada semacam tekstur yang enak banget buat dipencet. Nah, jadi biar lebih memudahkan kita untuk membuka tempat baterainya. Ini tempat baterainya. Dan ya, kita nggak dapat baterai ya dalam paket pembelian, jadi baterainya dijual terpisah. Ini aku beli baterai ABC yang harganya 2.000, yang murah-murah aja. Di sini ada beberapa instruksinya. Ini jangan sampai salah masukin ya. Aku kemarin salah masukin. Kukira ininya yang hadap bawah, ternyata ininya yang hadap atas. Di sini kita bisa melihat tutup yang terbuat dari karet. Ini isinya, aku lupa ini namanya apa. Yang jelas ini kayak power eksternal gitu. Ya kira-kira gitulah body dari fisik Speedlight Viltrox J680A. Oke, jadi kita bahas sedikit ya mengenai tombol-tombolnya. Jadi sini ada tombol power. Ini cara ngidupinnya harus ditahan agak lama. Oke, dia udah nyala. Ini tombol slave. Nah, langsung muncul indikatornya.
Jadi slave ini gunanya untuk mode slave ya. Jadi mode slave itu kayak dia bisa nyala ketika lightingnya dipancing. Di sini ada sensor. Ketika dia mendeteksi sebuah kilatan cahaya, dia akan langsung mengaktifkan speed lightnya nih. Speed lightnya bakal langsung aktif, biarpun dia nggak ada di body kamera. Ini adalah mode stroboscopic ya kalau nggak salah. Secara fungsional sebenarnya aku kurang paham ya fungsinya, tapi kayaknya ini berhubungan sama shutter speed gitulah. Terus kita masuk ke mode. Di sini kita dapat mode manual. Ada keterangan 1/128, ini adalah powernya. Jadi 128 itu adalah power terkecil. Terus kita pencet mode lagi. Di sini ada mode multi, dan di sini ada tambahan, kita lihat 1 Hz di ujung. Jadi ini fungsinya buat ngefoto foto burst. Di sini ada tombol backlight ya, LCD panelnya. Terus di sini ada tombol pilot, ini buat ngetes lightingnya tanpa difoto ya. Ini bisa dites dan tanpa dicolok ke kamera. Di sini ada tombol dial ya untuk mengganti powernya. Oke, kita tes di mode multi. Kita naikin hertznya, kita naikin ya sampai 15 misalnya. Terus kita tes ya. Jadi kita bisa atur mau sampai seberapa cepat perlunya. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari speedlight ini. Kelebihan yang pertama, harganya murah. Dengan harga semurah ini kita bisa mendapatkan power yang menurutku cukup besar lah. Guide numbernya 33. Kelebihan yang kedua, dia punya rotated angle. Di harga segini biasanya itu speedlightnya kecil-kecil ya, kecil-kecil dan nggak punya fitur rotate angle. Terus kelebihan yang ketiga, dia udah punya LCD panel. Sekarang kita masuk ke kekurangan. Kekurangan yang pertama, kita dikasih 2 slot ini, tapi kita nggak dikasih kabelnya. Jadi aku kurang ngerti nih, ini gunanya buat apa. Yang aku tahu ini buat power eksternal, jadi kita bisa pakai tanpa baterai. Jadi pakai power dari listrik, tapi kita nggak dikasih kabelnya. Kekurangan yang kedua, instruksi dari buku manualnya cukup membingungkan untuk orang awam kayak aku. Yang ketiga, modenya cuma ada 2. Setauku ya, settingan di speedlight itu selain power itu ada settingan lain nih. Masalahnya gitu, dia nggak ada mode auto. Jadi ya kalau kita ngejar momen, ya kita harus pinter-pinter ngeset mau di powernya seberapa. Kita harus pinter membaca situasi secara cepat. Oke, kira-kira segitu aja sih pembahasan kita soal speedlight ini. Kesimpulannya, menurutku speedlight ini cukup direkomendasikan untuk kalian-kalian yang baru belajar fotografi dan pengen terjun ke dunia profesional. Nggak ada salahnya untuk mencoba speedlight ini. Karena kan harga speedlight setauku cukup mahal kan ya, di sekitar ya paling wajarnya itu 1 jutaan gitu kan. Jadi ya cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi yang butuh jasa fotografi atau videografi untuk wilayah Kota Padang Sidimpuan, bisa langsung cek link di deskripsi di bawah. Sekian dan terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Dadah.